Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang menjadi salah satu tokoh mendapat perhatian publik, baik pendukung Pak Anies maupun yang menjadi lawan Pak Anies Baswedan. Banyak lawan Pak Anies Baswedan yang mengkritisi kebijakan Pak Anies. Apapun yang dilakukan Pak Anies ini menjadi salah di mata mereka. Sebut saja teman-teman PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dulu dipimpin Kris Natali, kemudian sekarang dipimpin oleh Giring Ganesa. Tetap teman-teman, yaitu mengkritisi kebijakan Pak Anies. Katanya partai ini adalah partai yang menentang terkait politik identitas. Ini adalah harga mati dari PSI. Tapi persoalannya teman-teman, siapa yang memainkan politik identitas? Kalau seorang muslim memilih pemimpin muslim, itu apa salahnya? Apakah itu juga dikatakan politik identitas? Misalkan seorang non-muslim memilih pemimpinnya non-muslim, apakah itu politik identitas? Kenapa politik identitas itu diarahkan kepada muslim yang taat kepada agamanya? Seorang muslim yang memilih calon pemimpinnya muslim, ini apa itu dianggap sebagai politik identitas? Nah teman-teman, terkait PSI ini yang sering mengkritisi Pak Anies, ternyata ada beberapa kader PSI yang justru mendukung Pak Anies Baswedan. Bahkan kalau Pak Anies nanti nyapres di 2024, dia akan berjuang untuk Anies Baswedan. Sebut saja teman-teman, Surya Chandra, ex-wamen dari Kementerian ATR, yang kemarin itu diganti oleh Raja Juli, dan sekarang teman-teman, ini memihak kepada Pak Anies Baswedan. Kemenangan Pak Anies di 2017 karena pilihan rasional dari orang-orang yang terpinggirkan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait pandangan Surya Chandra, kenapa memilih Pak Anies Baswedan, kita ikuti teman-teman berita yang satu ini. Kita ambil berita teman-teman dari Detik News. Surya Chandra, ex-wamen dari PSI, puji Anies Baswedan. Bawa Ahok, ex-wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, yang juga politikus PSI, Surya Chandra memuji kemenangan Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Dia menyebut Anies terpilih sebagai Gubernur DKI karena pilihan rasional orang-orang miskin. Hal itu disampaikan Surya Chandra saat menjadi pembicara di acara bedah buku Tak Perlu Ratu Adil, karya Edbet Gani Surya Hudaya. Dia menyebut Anies menang karena pemikiran rasional dari orang-orang miskin di Jakarta yang merasa korban kebijakan di era sebelumnya. Gani, penulis buku, dia ini ngetop ya di kampus saya, di Atmajaya. Sampai rektor posting karena nulis di Tempo saja tahu. Intinya mau bilang Pak Anies memang bukan karena Bang Fahri, Wakentum Gelora Fahrihamzah, tapi pilihan rasional orang-orang miskin Jakarta yang secara realistis melihat praktek sebelumnya dianggap merugikan dia, kata Surya di Perpustakaan Freedom Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Agustus 2022. Fahri juga hadir sebagai pembicara di acara ini. Kemudian ada tawaran baru, membuat kontrak politik baru, dan itulah yang membuat dia menang, sambungnya. Dia mengatakan penguasa elektoral adalah kelompok bawah. Menurutnya, suara-suara kelompok bawah itu malah jarang kedengeran. Karena kadang-kadang orang lupa, ini poin pentingnya dari Gani. Penguasa elektoral kita adalah kelompok bawah, orang-orang yang sering suaranya tidak kedengeran, katanya. Surya mengatakan ingin bertemu dengan pendukung dan penolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia mengaku ingin mengetahui hal yang menjadi keresahan warga. Jadi kalau memang diizinkan oleh garis tokoh yang baru ikut Pak Anies misalnya, saya ingin ketemu sama orang-orang itu yang dulu katanya anti banget sama Ahok atau cinta banget sama Ahok, sebaliknya. Ini perlu pahami, apa sih sebetulnya yang jadi keresahan, apa concernnya, apa ketakutannya, barangkali begitu. Karena kita ingin membangun politik yang rasional, tuturnya.
Surya Chandra diketahui telah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan. PSI sendiri tak mempermasalahkan dan menyebutnya sebagai seleksi alam. Ya, ada seleksi alam ya, jadi kami adalah partai yang berdiri atas kebijakan salah satunya melawan politik agama ya. Jadi ini rasanya tidak bisa dinegosiasi, kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni di KPU. Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus 2022. Raja Juli tak mempermasalahkan bila ada kader PSI yang berseberangan dengan partai. PSI, kata Raja Juli, tak takut tertinggal. Dia lantas menargetkan PSI akan mendulang suara 2 digit. Jadi bagi kawan-kawan yang memang melihat kandidat lain yang berbeda dengan pilihan PSI, ya kita memang punya pilihan politik, tidak ada masalah, ujarnya. Nah, itu teman-teman pernyataan dari Surya Chandra yang ternyata mendukung Pak Anies Baswedan dan mengatakan bahwa Pilkada 2017 yang kemarin dimenangkan Pak Anies Baswedan itu adalah pilihan rasional dari warga rakyat miskin Jakarta yang dirasakan bahwa dia menjadi korban dari rezim yang sebelumnya dan dia lebih memilih Pak Anies Baswedan di Pilkada 2017. Itu adalah pilihan rasional. Itu kata Surya Chandra, teman-teman. Namun dibalik itu semua, kalau kita melihat memang program-program Pak Anies ini adalah program-program yang memberdayakan ekonomi masyarakat. Kemarin teman-teman di Kampung Bayam, Pak Anies membangun satu perumahan di sana. Bagi mereka yang terkena dampak dari proses pembangunan JIS, itu dibangun. Dan bahkan kemarin ada satu wilayah yang kemarin kebakaran dan setelah itu Pak Anies membangun tempat tinggal mereka, dibangun Pak Anies Baswedan dan lain-lain sebagainya. Artinya program-program Pak Anies ini menyentuh ke masyarakat bawah, terutama ke rakyat Jakarta, teman-teman. Karena apapun yang dilakukan Pak Anies ini adalah hanya bisa dilakukan di Jakarta karena ruang lingkup kerjanya di Jakarta, tidak bisa keluar dari Jakarta. Namun demikian teman-teman, apapun yang dikerjakan Pak Anies ini selalu salah di mata mereka. Karena mereka selalu mengkritisi terkait kebijakan yang dibuat Pak Anies Baswedan. Bahkan kemarin ketika Pak Anies ini membangun JIS, teman-teman, ini ada pihak-pihak yang mengkritisi. Karena kemarin kita lihat pada waktu peresmian ada pagar yang roboh karena dimuat oleh para penonton yang ada di situ. Ada yang duduk di situ, ada yang menggerak-gerakkan sehingga itu roboh. Ini dipersoalkan oleh mereka. Bahkan mereka ini menyuarakan untuk membuat pansus terkait JIS. Sampai seperti itu, teman-teman. Kemudian lagi terkait sirkuit Formula E yang kemarin sukses digelar Pak Anies Baswedan. Juga begitu. Ada beberapa pihak yang ingin membuat Pak Anies Baswedan dihadirkan di gedung DPR untuk dimintai keterangan terkait Formula E. Karena mereka melihat ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari Formula E. Jadi mereka sebenarnya ingin membuat hak interpelasi terkait itu, teman-teman, terkait di Formula E. Tetapi pernah dibuat rapat, tetapi rapatnya tidak quorum, tidak memenuhi syarat, sehingga batal itu membentuk hak interpelasi. Jadi itu terus dilakukan oleh pihak PSI maupun oleh pihak PDIP. Jadi kalau kita melihat memang oposisi di Pemprov DKI Jakarta itu ya PSI, PDIP yang selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan. Tetapi bagi Pak Anies ini dijawab dengan karya, dengan prestasi, bukan dijawab dengan argumentasi. Dan itu sudah dibuktikan Pak Anies ketika menggelar Formula E, teman-teman. Formula E itu dikritik sana-sini, tetapi ini tetap jalan. Bahkan Giring Ganesa pernah mengatakan sebelum pembangunan Formula E itu dikerjakan, dia katakan bahwa apa mungkin ini akan diselenggarakan Formula E. Padahal ketika dia sidak, ini tidak ada pembangunan. Bahkan di sana ada kamping-kamping yang mencari rumput. Dia ragu apakah bisa menggelar Formula E. Tapi nyatanya teman-teman, dalam perkembangannya Pak Anies mampu mewujudkan itu semua. Bisa menggelar Formula E dengan sukses, walau tanpa bantuan dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Karena pihak Ahmad Saroni sudah mengajukan proposal, teman-teman, ke BUMN kepada Pak Erick Thohir, tetapi tidak direspon. Sampai hari H pelaksanaan tidak ada sponsor dari Badan Usaha Milik Negara.
Tetapi kalau kita lihat di MotoGP Mandalika, itu banyak sponsor dari BUMN. Dan itu sukses digelar teman-teman, karena bantuan dari BUMN. Tetapi di Formula E, tanpa bantuan BUMN pun ternyata juga sukses. Bahkan tidak ada hujan pada waktu pelaksanaan. Sementara di MotoGP Mandalika sudah mengundang Mbak Rara si pawang hujan, katanya bisa menghentikan hujan. Toh nyatanya di MotoGP Mandalika juga ada hujan. Nah, ini teman-teman perbedaan program yang dilakukan Pak Anies dengan program yang lainnya. Intinya kalau saya melihat bahwa Pak Anies ini berjuang dengan semangat, dengan tekad yang kuat bagaimana mensukseskan program-program dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat teman-teman, sampai hari ini Pak Anies sudah banyak menyelesaikan program kebijakan-kebijakan yang beliau ambil selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan yang terakhir kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies akan menggelar Urban 20 yang akan menghadirkan gubernur-gubernur atau wali kota di dunia untuk bisa hadir di G20 pada akhir Agustus 2022 ini. Jadi di Oktober nanti Pak Anies sudah selesai menjabat gubernur, dan sebelum selesai beliau akan banyak menyelesaikan program-program yang beliau sampaikan ke publik yang sebelumnya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.